Oke, lanjut kembali. Ini kita mulai desain struktur pembangunan toko material Subur Jaya Mat, Serang, Banten. Atap spandek, badan. Atap spandek. Aku coba masukkan angka 10 kilo per meter persegi. Kemudian insulation aku masukkan 5 kilo. Boarding CNP 150 20 32 5,5. Ini sudah ada di tabel. Kemudian kuda-kuda baja WF 250. Jadi kita coba rencanakan dengan WF 250, kolom dengan WF 200. Nah, ini udah umum. Kita masukkan deadlock-nya, kemudian boarding, baja, ketemu angka di 1247. Kemudian dikali 1,2. Ini dalam Q, brother. Q berarti udah P ya, nilai P. Kemudian live load saya masukkan ini, brother, live loadnya di 160, 100 dengan 1,6 tambahan. Ini total Q jadi 341, sudah dibagi dengan bentangan, brother. Dapat Q 341 kilo per meter lari. Nah, M max aku pertimbangkan dengan sendirol, brother. Jadi dengan sendirol kondisi baja lebih aman. Aku patok langsung ambil nilai M max dengan perhitungan sendirol, didapatkan 582 9,92 kg. Kita cek untuk tegangan dengan standar 2400 kg persegi didapatkan 179, masih lebih rendah dibanding izin di 74%, brother. Oke. Jadi dengan WF 250 bisa kita pakai untuk crafternya. Kemudian dimensi baja, oh iya masih. Lanjut, brother. Dikira terputus, ternyata tidak. Kita coba kolom. M max dari perhitungan sendirol didapatkan 728 dengan F atau P ya, port atau beban titiknya 6038. Kita coba kontrol WF nya apakah masih memenuhi syarat, brother. Nah, didapatkan 396 dengan 2400, brother. Sangat 16 ini 74%. Sangat kecil ya. Kolomnya sangat kecil dan sangat aman. Tapi kita lihat di counter tekuk plans ini lebih dari standar, brother. 10,97 ini 14. Makanya harus kita pasang stiffener gitu. Secara momen cukup, cuma cara tekuk kurang baik. Makanya saya berikan koreksi untuk membuat publikasi tambahan stiffener untuk kekakuan kolom dari tekuk. Oke, yang lain sudah oke semua. Nah, kita lanjut ke angkur, brother. Nah, angkur
Dari Emax dengan nilai F juga saya coba pakai 19, brother. Tegangan engine 1800, angkor dicoba 16 ya. 16 sudah cukup, brother. Satu angkor 751. Nah, ini 1800, masih jauh. A325 M16 tuh cukup 6,8 ton. Cukup pakai 2 buah. Tapi tidak mungkin 2, kita pakai paling tidak 4. Kemudian kita pakai tulangan pedestal, kita coba pedestalnya. Nah, kita coba dimensi kolom 30-30 dengan hitung rumus yang biasa. Mungkin teman-teman yang biasa hitung sudah punya rumus-rumus yang bisa dipakai. Semua kita pakai tulangan tarik 4 berarti jarak 25, ketemu 3000, lebih besar dari 7728 dari standar momennya, masih bisa digunakan. Slope juga kita cek masih oke, brother. Nah, kita lari ke pondasi. Pondasi dari yang nilai F tadi, Max tadi, kita tambahan lagi karena di bawah itu ada slope, ada urugan pasir, ada urugan tanah, ada pondasi juga. Tambah untuk beban titik, brother. Pertimbangannya dari nilai yang Q ya. Q ini didapatkan momen demikian ya. Kita hitung dengan tulangan diameter 16 double, brother. Didapatkan 16 150. Oke ya, koreksi standarnya 10 ya, dan bisa masih memenuhi syarat. Terakhir kontrol pondasi. Dari informasi arsitek bahwa pondasi yang atau tanah yang ada itu cukup kuat ya, cukup kuat karena X bangunan lama. Jadi aku perhitungkan kategori keras 6 ton. Nah, dapatkan pondasi utama itu dengan 4 meter persegi, tegangan 5,2 lebih kecil dari 6 ton. Lanjut ke akhirnya, brother. Ini yang akhir dari perhitungan. Saya buatkan sketch biar teman-teman memahami. Tadi saya sudah jelaskan bahwa area utama itu adalah area ini, brother, bentang 16 meter. Oke, ini yang kita hitung, brother. Dia ketemu 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter gini. Kita anggap P1. Nah, kemudian kalau daerah sini itu udah biasa pasti separuh dari ini, brother, bebannya. Maka saya kasih ini adalah P2, brother. P2 150. P2. Nah, kemudian yang hitam ini saya kasih P3 dengan 120. Kemudian terakhir ini P4 100. Karena dari pertimbangan kita beban yang di sini lebih kecil ya. Nah, ini detailnya, brother.
Pel cap itu dari hitungan tadi didapatkan D16 150 double. Kita pasang seperti ini, cukup satu lapis padahal di bagian bawah dengan tebal 25 cm. Nah, kemudian dari pedestalnya 30-30 padahal dengan tulangan 4 ya, hitungan tadi 2 dipasang 4 di 13. Kemudian ini saya berikan diameter 10 jarak 100. Jangan lupa brother, di sini agak berbeda dari desain yang yang saya sampaikan tadi. Ini sebetulnya riskan. Riskan kenapa? Karena bangunan ini tidak pakai pancang, brother. Makanya kita sebagai seorang struktur engineer harus memikirkan kalau toko itu pasti banyak beban merata. Makanya saya memberikan rekomendasi untuk tetap memasang sloop ya. Sloop dipasang semua, kemudian di bawah sloop diberikan batu kali, brother. Nah, dengan batu kali baru nanti pemadatan tanahnya akan bagus dan kemungkinan kecil bangunan ini akan retak. Karena riskan kalau toko itu banyak penyakitnya itu retak, brother. Baru setahun udah retak. Itu yang disalahin pasti kontraktor larinya ke kita, struktur engineer. Oke, kita lari ke baja, brother. Nah, ini ada pedestalnya, brother. Pedestal umum 12, dia harus lebih besar dari flange. Nah, flange itu ini, brother. Dia WF nya 250 125 69. Paling tidak lebih besar dari 9 mili. Makanya kita bikin 12 mili. Sudah cukup nih. Kemudian tadi angkurnya juga kita pasang 4 diameter 16 angkur bawah. Kita lanjut ke baja, brother. Ini yang menarik, teman-teman yang suka baja jangan bingung, pelajari. Dan bingung, gampang aja, mudah aja. Ini, brother. Sudutan tadi WF kita pakai WF 250, brother. Kemudian ini udah umum dikasih stiffener untuk apa? Untuk dia pegangan ya, pengaku sudutan, karena di sini ada gaya momen. Nah, ini yang dikasih sudutan perkuatan. Nah, ini ujung itu kita kasih flat, brother. Umum nih, flat gaset ya, gaset flat. Kemudian disambung. Tadi hitungnya ada bautnya berapa. Nah, saya kemudian ini juga saya kecilin. Ya, ini web 200 biar sama, ini 250, ini 200. Karena ini bebannya lebih sedikit, brother. Ini bautnya. Jadi dari perhitungan itu, pertimbangan saya sebagai engineer cukup dengan 6 M16 bawah untuk pegangan pengaku dengan 4 diameter 16, brother. Nah, kita juga siapkan ini, brother. Kita nggak tahu dalam pelaksanaan bisa jadi dia disambung, brother. Makanya kita dengan kopel ya. Nah, kopel ini dia di bevel, brother. Bevel artinya bolak-balik untuk pengelasannya. Ini detail yang lain, saya bikin potongan satu, pertemuan antara rafter dengan kolom. Ini tadi sudah. Kemudian detail kedua adalah rafter dengan rafter. Nah, ini juga ada join antara rafter dan rafter, itu kita siapkan plat ya. Plat ini tetap paling tidak ya 10 mili ya. Atau lebih bagus 12 mili. Kalau 12 mili di base plate, tapi kalau ini 10 mili masih oke. Yang penting dia lebih besar dari flange. 6M16, 6M16. Kira-kira itu
teman-teman Termo Bumi